mengenai aljabar. Oleh karena itu, mari kita ikuti pembelajaran dengan baik. Bagian keempat, operasi perkalian, pembagian, dan pangkat. Perkalian pada aljabar dapat dilakukan seperti perkalian pada umumnya. Nah, misalkan saya memiliki perkalian satu suku dengan dua suku, bisa mengikuti bentuk seperti berikut. X dikali A menjadi AX, seperti ini, dan X dikali B menjadi BX, seperti ini. Ini mirip dengan sifat distributif yang sudah kita ketahui sebelumnya. Contoh, misalkan saya punya bentuk 2X min Y. Berarti dengan sifat distributif saya kerjakannya ini ya. 2 kali X berarti 2X. 2 dikali negatif Y, ada tanda negatifnya, maka dia menjadi negatif 2Y. Selain perkalian satu suku dengan dua suku, kita juga bisa mengkalikan dua suku dengan dua suku. Kalian lihat pada contoh di sebelah kiri bawah, X dikali dengan X, X-nya ada 2, gitu kan? X kali X, X-nya ada 2, dia menjadi pangkat 2. X kuadrat, X dikali dengan Y menjadi XY, Y dikali dengan X menjadi XY atau YX sama saja, Y dikali dengan Y hasilnya Y pangkat 2. Karena bagian yang ini memiliki suku yang sama, bisa kita satukan menjadi 2XY seperti berikut ini. Nah, contohnya, misalkan saya memiliki X tambah 1 dalam kurung dikali, berarti X negatif 4. Berarti saya akan kalikan dengan sifat distributif. X dikali dengan X berarti X kuadrat. X dikalikan dengan negatif 4 berarti menjadi negatif 4X. Sekarang 1 dikali dengan X berarti ditambah X. Satu lagi, 1 dikali negatif 4 berarti negatif 4. Di sini ada dua suku yang sama, bisa kita jumlahkan, maka hasil akhir keseluruhannya adalah X kuadrat dikurangi min 4X tambah X berarti min 3X minus 4. Adapun pada pembagian juga dapat dilakukan seperti pembagian pada umumnya. Misalkan, saya memiliki bentuk 8X kuadrat dibagi 2X. Ini untuk memudahkan saya akan kerjakan di sebelah kiri. 8X kuadrat tanda bagi menjadi per. Ini untuk memudahkan ya. 2X. Nah, ini bisa saya uraikan seperti ini, 8X kali X per 2X. Kita lihat di sini, 8 dibagi 2 hasilnya 4, X dibagi X hasilnya 1, 1 dikalikan dengan X hasilnya 1X. Biasanya jika dia bernilai 1, nilai satunya jarang ditulis. Kita tulis saja sebagai X. Nah, sekarang saya memiliki bentuk seperti ini. Maka, saya akan kerjakan 6XY dibagi 3Y. Sama, berarti ini 6 dibagi 3 hasilnya 2. Y dibagi Y hasilnya 1, 1 dikali X hasilnya 1X atau X berarti X.
Selain itu juga ada yang disebut dengan perpangkatan. Nah, perpangkatan ini merupakan perkalian bilangan sampai bilangan tertentu. Misalkan, saya punya bentuk 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, jika saya jadikan dalam bentuk pangkat, kita hitung. Ada angka 3 sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Empatnya saya jadikan pangkat. Ini adalah bentuk dari perpangkatan. Atau contoh lain misalkan, saya punya 5 kali 5 kali 3 kali 3. Ini bisa kita jadikan dalam bentuk pangkat. 5-nya ada berapa? Ada 2. 3-nya ada 2 juga. Berarti 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Contohnya, misal saya memiliki bentuk X tambah Y dipangkatkan 2. Ini bagaimana cara pengerjaannya? Nah, saya kerjakan sebelah kiri. X ditambah Y kuadrat, artinya X ditambah Y ini dia ada 2. Seperti ini ya. Jadi kalau di sini pangkatnya 3, berarti nanti ada 3 kali X plus Y. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita gunakan sifat distributif. Berarti, kita ganti dengan warna yang lain ya. X dikali X, X kuadrat, X dikali Y, ditambah XY, terus saya ganti lagi warnanya, Y dikali X, XY juga gitu ya, Y dikali Y, Y kuadrat. Berarti hasilnya adalah X kuadrat, karena ini dengan yang ini memiliki suku yang sama. Ada berapa? Ada 2, berarti ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Satu lagi, misalkan saya punya bentuk ini ya, 2X pangkat 3. Artinya si 2X ini dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang seperti ini sama menggunakan sifat distributif, saya kalikan 2 kali 2, itu hasilnya 4, dan X kali X hasilnya X pangkat 2. Nah, saya kerjakan satu persatu ya. Masih ada 2X, berarti saya kalikan lagi. 4 dikali 2 itu 8, dan X pangkat 2 dikali X, X pangkat 3. Hasilnya adalah 8X pangkat 3. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jika masih bingung, kalian bisa tanya langsung di kolom komentar.